ووافق ولا حملا مقبولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada pagi hari ini Allah berkenan terus menyayangi kita. Apa buktinya Allah sayang sama kita? Pagi-pagi kita sudah bangun, malam-malam bahkan sebelum subuh kita sudah bangun. Jadi kalau orang bisa bangun sebelum subuh, bangun kemudian ikut sholat subuh berjamaah, kemudian sekarang diteruskan dengan taklim, ya, dengan taklim, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Jadi kalau kita nggak bisa bangun malam, nggak bisa ikut sholat subuh, kemudian nggak ngaji, nah itu tandanya Allah kan sayang sama kita. Kita dibiarkan di dalam nafsu tidur. Karena tidur ya ketika sebelum subuh waktunya habis untuk tidur sampai subuh, nggak bangun, maka orang ini bangunnya nanti dalam ikatan setan. Ada berapa ikatan? 3. Jadi kalau antum tidur nggak bangun sampai subuh nggak bangun, berarti antum bangunnya dengan ikatan setan. Ada 3 ikatan. Yang itu bisa dibuka hanya dengan bangun sebelum subuh, baca doa bangun tidur. Apa bunyinya? Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ikatan yang pertama lepas. Setelah itu ngambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu atau berwudhu, maka ikatan yang kedua lepas. Setelah itu melakukan sholat malam, dia mulai, maka ikatan setan yang ketiga lepas. Baru orang ini bangun, ya, atau pagi hari itu, ya, orang ini dia telah bangun dengan terlepasnya dari 3 ikatan setan. Dan lebih dari itu, orang yang tidak bangun sampai subuh, maka berarti malamnya dikencingin sama setan. Dan perlu antum ketahui, kencingnya setan lebih bau daripada kencingnya antum. Antum ingin tahu nggak bau kencingnya antum? Coba antum kencing di pakaian, jangan dibilas, ya, endapkan selama 1 jam. Setelah 1 jam antum cium, coba. Kira-kira wangi atau gimana baunya? Wangi. Baunya bau apa itu? Bau kencing, bukan semerbak, bau menyengat, ya. Beda dengan baunya malaikat. Kalau baunya malaikat wangi semerbak, tapi kalau baunya kencing manusia, ya, kencing antum, ya, itu baunya menyengat. Nah, baunya kencing setan lebih menyengat dari itu. Jadi kalau ada orang yang sudah mampu mencium bau kencingnya setan, nggak bakalan dia betah tidur nggak bangun sampai subuh. Ya, berarti kalau dia masih betah bangun tidur sampai subuh, berarti dia belum mampu mencium baunya kencing setan.
Tuh, kalau udah bisa mencium baunya kencing setan, nggak bakalan dia nggak bangun. Ya, karena baunya lebih menyengat daripada kencing manusia. Ya, jadi kalau antum sampai subuh nggak bangun, berarti antum bangun dalam apa? Basah kencing setan. Naudzubillah min dzalik. Mau diteruskan apa mau dipotong ini kencing setan ini? Mau diteruskan, mau dipotong? Ya, harus dipotong. Kalau diteruskan, oh itu bisa menjadi ahlun nar, ya, menjadi ahli neraka kita kalau nggak belajar bangun malam. Nah, jadi dengan kita bangun malam, bangun sebelum subuh, maka kita terbebas dari kencing setan. Yang kedua, kita terbebas dari ikatan setan. Maka paginya kita akan menjadi orang yang bersemangat, terutama dalam menuntut ilmu. Makanya saya kalau dari kelas ke kelas itu kok pada tidur. Ini tahu saya ini orang ini nggak pada bangun malam. Ya, ini pasti bangunnya sudah subuh, sudah telat, kalah sama ayam. Ayam bangunnya jam berapa? Oh, ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Nggak ada ayam bangunnya nunggu adzan subuh. Coba aja lihat antum punya ayam. Antum bangun sebelum subuh, lihat ayam itu udah bangun ya? Jadi nggak ada ayam yang bangunnya nunggu adzan subuh. Jadi kalau antum bangunnya nunggu adzan subuh, antum kalah sama ayam. Bukan seperti ayam, bukan. Wah, Ustaz kok menyamakan saya dengan ayam? Enggak, antum nggak sama dengan ayam. Kalau antum bangunnya menunggu adzan subuh, antum nggak seperti ayam, tapi lebih parah dari ayam. Karena ayam itu bangunnya sebelum subuh. Jadi kalau ada orang bangun ya sudah subuh, kalah dengan ayam. Makanya ada istilah kalau orang tidur ketika subuh, rizkinya dipatok ayam. Karena ayam udah siap mencari rizki, sementara kita masih tidur. Paham tuh? Siap rizkinya dipatok ayam? Siap nggak? Siap rizkinya dipatok ayam? Jodohnya terlambat, ilmunya terlambat, rizkinya datang terlambat, gara-gara rizkinya dipatok ayam. Maka jadilah kita orang yang mematok ayam. Ya, jangan jadi orang yang dipatok ayam, tapi jadi orang yang mematok ayam. Bagaimana caranya? Bangunnya jangan kalah sama ayam. Betul? Irhamna ya Allah, irhamna ya sayangi kami ya Allah. Engkau adalah yang paling sayang di antara para penyayang. Wahai yang maha hidup, yang mengatur segala urusan kehidupan, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan. Tolong kami ya Allah agar rizki kami enggak dipatok ayam. Tolong kami ya Allah agar kami bisa mematok ayam. Tolong kami ya Allah agar kami tidak kalah dengan ayam. Nah itu, antum baca doanya itu irhamna, dalam hati begitu. Antum baca irhamna, tapi hatinya mohon kepada Allah, mohon pertolongan, jangan kalah sama ayam. Karena akhir daripada kehidupan ayam harus diapain? Disembelih, dibakar, digoreng, direbus. Itulah neraka. Jadi kalau antum kalah sama ayam, ujungnya akan disembelih,
Mau? Mau? Mau nggak? Kalau nggak mau nggak usah mondok, pulang kampung. Nanti nasibnya akan seperti ayam. Tapi kalau pingin nasibnya nggak seperti ayam, maka jangan kabur. Jangan kabur. Ya, kabur itu nasibnya nanti seperti ayam. Dipotong, digoreng, dibakar, direbus. Naudzubillah min. Ya, jadi bacaan untuk doanya dibaca ya. Minta pertolongan semua. Selanjutnya semoga salam serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah berhasil mengalahkan ayam. Beliau telah berhasil mengalahkan ayam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Orang yang berselimut, bangun, jangan tidur sampai subuh. Bangun tengah malam kalau bisa. Kalau nggak bisa, bangun sebelum tengah malam. Malah nggak bisa terus sebelum tengah malam. Ya, itu makna surat Al-Muzammil ayat 1-4. Ya, bangun. Orang yang berselimut, bangun. Kalau bisa bangunnya sebelum tengah malam. Atau ketika tengah malam, atau setelah tengah malam, tapi jangan bangun subuh. Itu makna dari surat Al-Muzammil ayat 1-4. Bangun malam, kalau bisa bangunnya sebelum tengah malam. Kalau enggak, bangunnya tengah malam. Kalau enggak, bangunnya setelah tengah malam. Tapi bukan bangun setelah malam. Kapan bangun setengah malam? Setelah malam itu subuh. Subuh itu masih malam atau sudah setelah malam? Subuh itu setelah malam. Ya Muzammil itu bangunnya ketika malam atau setelah malam? Oh, sebelum pagi, waktu malam. Qumil laila apa artinya? Bangunlah di malam hari. Adzan baru bangun, itu namanya bangunnya di pagi hari. Antum siap jadi ayam? Enggak. Siap mengalahkan ayam. Itu motonya Nurul ini siap. Siap apa? Moto. Siap. Siap dipimpin dan siap memimpin. Siap memimpin dan siap dipimpin atau siap dipimpin dan siap memimpin? Yang betul yang mana? Yang duluan siap dipimpin dan siap memimpin. Pertanyaannya, antum siap dipimpin masuk neraka atau siap dipimpin masuk surga? Antum siap memimpin masuk neraka atau siap memimpin masuk surga? Itulah alasannya kenapa kita mondok. Jadi apa alasan antum mondok? Salah satunya siap dipimpin masuk surga dan siap memimpin masuk surga. Karena banyak orang siap dipimpin masuk neraka dan siap memimpin masuk neraka. Antum yang mana nih? Siap siap dipimpin masuk surga dan siap memimpin masuk surga. Betul? Betul atau salah? Siap dipimpin masuk surga? Siap memimpin masuk surga? Ayo mondok. Kemarin sudah saya ceritakan di kelas 12.1 ya, teman-teman. Nggak tahu kelas yang lain sudah saya ceritakan atau belum, lupa saya.
Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dipimpin masuk surga dan memimpin masuk surga? Pingin apa nggak pingin? Kalau nggak pingin sampai sini saya pulang. Kalau pingin saya teruskan. Pingin apa nggak pingin? Pingin apa? Oh, pingin dipimpin masuk surga dan pingin memimpin masuk surga. Siap? Siap dipimpin masuk surga? Siap memimpin masuk surga? Surga ada berapa? Ada 2. Itu pintu surga ada 7. Sananya surga ada berapa? Surga ada berapa? 2. Fit daroini. Apa? Fit daroini. Apa artinya fit daroini? Di dalam 2 negeri. Di mana? Di dalam 2 negeri. Negeri yang pertama di mana? Di dunia. Negeri yang kedua di akhirat. Berarti kita siap dipimpin masuk surga di dunia, siap dipimpin masuk surga di akhirat, dan siap memimpin masuk surga di dunia, dan juga siap memimpin masuk surga di akhirat. Doanya mana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa? Sudah dibaca? Nah, apa ciri-ciri orang yang bisa dipimpin masuk surga dan bisa memimpin masuk surga? Orang yang bisa masuk surga bersama dirinya, bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya, dan bersama manusia secara umum di alam semesta. Siapa dia? Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak? Siapa dia? Pertama adalah orang yang rajin puasa. Siapa? Orang yang rajin puasa. Nanti saya uraikan. Yang kedua, orang yang rajin qiyamul lail. Siapa? Orang yang rajin qiyamul lail. Yang ketiga, orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa dia? Orang yang penyabar dan penyayang. Penyabar berarti pemaaf ya. Penyabar, pemaaf, penyayang. Kalau nggak memiliki 3P, P3, bukan P3 Partai Persatuan Pembangunan, ya. P3 apa tadi singkatannya? Penyabar, pemaaf, penyayang. Antum nggak akan bisa memimpin atau akan bisa dipimpin masuk surga. Nggak bisa dipimpin dan memimpin masuk surga kalau antum tidak pemaaf, kalau antum tidak penyabar, kalau antum tidak penyayang. Ya, jadi mau nggak mau kita harus belajar menjadi seorang pemaaf, menjadi seorang penyabar, menjadi seorang penyayang. Nah, gimana sih kisahnya? Ya, tadi udah saya ceritakan, yang nggak apa, saya ceritakan ulang sedikit ya. Jadi ketika itu namanya ada raja, seorang raja namanya Raja Ilyasa. Siapa? Ilyasa. Siapa dia? Seorang raja. Dia adalah seorang raja
yang mampu memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya, memimpin rakyatnya untuk masuk surga. Surga fitarain, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa dia? Raja Ilyas. Nah, ceritanya beliau itu nggak punya anak, nggak punya putra mahkota. Negerinya makmur, negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negerinya Raja Ilyas. Nah, beliau nggak punya anak, nggak punya putra mahkota. Nah, suatu ketika beliau telah kudur, telah tua, ya, jadi badannya sudah mulai melemah. Kalau seorang raja yang memimpin sebuah negara badannya mulai lemah, kalau menurut antum butuh ganti apa nggak butuh ganti? Butuh ganti nggak? Butuh. Maka beliau adalah memang raja yang bijaksana. Kadang-kadang ada presiden sudah tua, ya, raja sudah tua, tapi nggak mau diganti. Pinginnya 5 tahun, 10 tahun, terus sampai mati dia jadi raja. Namanya raja nggak tahu diri. Raja itu urusannya banyak, ngurusin rakyat, ya. Sudah sampai tua kok masih ingin berkuasa. Ini namanya raja serakah. Contohnya siapa? Firaun. Firaun itu ingin seumur hidup jadi raja. Makanya dia ketakutan ketika ada ahli peramal atau dukun mengatakan nanti akan ada seorang anak yang dilahirkan dari Bani Israel yang akan menghilangkan kekuasaanmu. Akhirnya dia kalang kabut, stres. Semua orang yang hamil diintip. Kapan mereka melahirkan, disembelih itu anak laki-lakinya. Gara-gara apa? Serakah terhadap kekuasaan. Beda ini dengan siapa tadi? Raja Ilyas. Beliau merasa sudah tua, ya, badannya sudah mulai lemah. Akhirnya beliau mengumpulkan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini kumpul. Kumpulnya di mana? Kumpulnya di mana? Di aula, di sport center, atau di masjid. Pokoknya kumpulnya di tempat yang luas, ya, yang menampung rakyat yang begitu banyak. Kemudian ditawarkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kalian semua sudah tahu kalau aku ini sudah tua dan aku nggak punya putra mahkota untuk menggantiku. Maka saya ingin ada di antara kalian yang bisa menggantikanku menjadi seorang raja yang bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya, dan memimpin rakyatnya masuk surga. Fit daroini, baik surga dunia maupun surga akhirat. Apa tandanya surga dunia dan akhirat? Hidup barokah, rizki melimpah, hisab yang mudah. Apa coba ulang? Tanda bahwa orang itu, ya, akan bisa masuk surga fitarain di dunia dan akhirat. Hidup barokah, rizki melimpah, hisab yang mudah. Jadi antum jangan tergiur ada orang duitnya banyak, ya, jabatannya tinggi. Bisa jadi, ya, hisabnya sulit. Celaka kalau hisabnya sulit. Ya, jadi kita ingin hidup barokah, rizki melimpah. Apa tadi? Terakhirnya hisab yang mudah. Nah, diumumkan di situ, ternyata, ya, rakyatnya itu ragu-ragu mau jawab. Mau bersedia, saya siap. Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena mereka takut. Ya, takut nggak bisa memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya menjadi pengganti Raja Ilyas?
Apa syaratnya? 3 tadi. Tapi bukan yang ini. Syaratnya 3. Rajin puasa, rajin qiyamul lail, dan menjadi P3. Apa tadi P3? Penyabar, pemaaf, penyayang. Jadi mau saya siap itu takut nggak bisa. Tapi ada salah seorang di antara mereka yang kemudian karena melihat kanan kiri nggak ada yang sanggup, ya. Sementara harus ada yang menggantikan raja. Salah seorang pemuda maju. Siapa namanya? Al-Bashar. Siapa? Al-Bashar. Saya siap hai raja. Kemudian ditanya lagi, benar kamu siap? Benar, ini syaratnya 3. Rajin puasa, rajin sholat malam, P3. Kemudian siap. Sampai 3 kali ditanya, siap. Dan akhirnya yakin, ya. Orang ini siapa namanya tadi? Al-Bashar, diangkatlah jadi raja pengganti Raja Ilyasar. Ternyata setelah diangkat jadi raja, Al-Bashar ini ternyata benar beliau mampu menjadi contoh kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saya tanya, ini Al-Bashar ini sudah belajar dipimpin atau belum? Saya tanya sekali lagi, Al-Bashar ini sudah belajar dipimpin atau belum? Sudah. Dipimpin sama siapa? Sama Raja Ilyasar. Setelah siap dipimpin, maka kemudian Al-Bashar ini gilirannya siap memimpin. Nah, ini antum ini. Saya tanya, antum sekarang sudah siap dipimpin belum? Apa buktinya sudah siap? Masuk pondok. Apa buktinya siap dipimpin masuk surga? Masuk pondok. Jadi apa? Orang-orang atau anak-anak, ya, atau pelajar-pelajar yang masuk pondok, hakikatnya dia telah siap dipimpin untuk masuk surga. Nah, tinggal sekarang antum belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa memimpin masuk surga. Karena tadi banyak orang siap dipimpin masuk neraka dan siap memimpin masuk neraka. Jadi sekarang antum tinggal belajar memaksimalkan diri menjadi orang yang siap dipimpin masuk surga. Siapa mereka yang siap dipimpin masuk surga? Syarat pertama tadi apa? Salah satunya masuk pondok. Jadi antum sudah mendapatkan syarat pertama. Syarat yang kedua setelah di pondok, sami'na wa ata'na. Apa kata kiai, ya? Apa kata umi, apa kata ustadzah, apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan kebaikan, antum harus siap sami'na wa ata'na. Siap apa nggak siap? Siap apa nggak siap? Siap apa nggak siap? Banat, siap apa nggak siap? Siap? Semuanya siap apa nggak siap? Kalau antum sudah siap untuk dipimpin untuk masuk surga, baru antum akan bisa siap menjadi pemimpin. Seperti siapa tadi? Al-Bashar. Al-Bashar siap dipimpin oleh siapa? Raja Ilyasar. Giliran sekarang beliau siap memimpin. Apa yang terjadi ketika beliau kemudian tampil sebagai seorang pemimpin? Oh, ternyata beliau mampu mengemban amanah. Apa tadi amanahnya? 1, rajin puasa. 2, rajin qiyamul lail. 3, P3, penyabar, pemaaf, penyayang. Oh, ternyata setelah beliau menjadi seorang raja, beliau mampu mengemban amanat ini, sehingga beliau mampu meneruskan negeri yang baldatun thayyibatun qarabun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang barokah,
rizki yang melimpah, hisab yang mudah. Maka ketika beliau telah mampu ya mengemban amanah, beliau mendapatkan nama, yaitu namanya siapa? Zulkifli. Oh, berarti Al-Basari ini ternyata seorang nabi. Siapa beliau? Zulkifli atau Zulkifli. Ya, dalam bahasa sehari-hari Zulkifli, dalam bahasa Arabnya Zul pakai Zulkifli, yaitu pemilik, ya, pemilik tanggung jawab. Artinya apa? Beliau mampu bertanggung jawab, mampu mengemban amanah. Nah, itu makna daripada Zulkifli apa? Mampu mengemban amanah. Kira-kira antum siap nggak jadi Zulkifli selanjutnya? Siap. Harus diawali dengan siap dipimpin. Ya, kalau dipimpinnya nggak siap, nggak bisa jadi seorang pemimpin. Irhamna ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Arhamar Rahimin. Ya ya Allah, tolong dong saya ya Allah. Tolong ya Allah agar saya menjadi orang yang siap dipimpin masuk surga. Tolong ya Allah saya. Mampukan saya menjadi orang yang dipimpin masuk surga ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Tolong ya Allah agar saya mampu menjadi seorang pemimpin untuk masuk surga. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Nih, tak kasih rumus ya. Tadi yang pertama rajin apa? Rajin puasa. Coba nanti zikir itu antum pikirkan. Nanti antum akan dikasih tahu. Makanya kemarin saya tanya di kelas, puasa dengan gak puasa capek mana? Nah kan? Nah, nanti kalau antum sudah dapat pertolongan Allah, ketika ditanya puasa gak puasa capekan mana? Jawabannya capekan gak puasa. Kalau antum sudah dapat pertolongan dari zikir itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in, Allah tolong antum dengan zikir itu, permintaan itu, doa itu dikabul sama Allah, antum akan jawab dengan mantap. Puasa enggak puasa capek mana? Antum akan mantap menjawabnya, karena antum sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Capekan enggak puasa. Apa buktinya? Oh, saya sudah buktikan sendiri. Saya hari Kamis, saya hari Rabu, ya, saya ngajar cuma 3 jam. Kelas 9, 2, ya, jam kedua. Kemudian ngajar kelas berapa itu? Bukan, 91 kali. 91. Itu jam ke-4. Berarti istirahat panjang ya. Dari jam kedua, berarti jam ketiga istirahat, baru nanti masuk jam keempat. Kemudian jam kelimanya ngajar di kelas 12-1. Ngajar berapa jam? 3 jam. Dan saya perjalanan dari MTS sekali, maksudnya dari MTS sekali aja menuju ke aula. Karena dari MTS ke aula sekali aja perjalanannya. Karena habis dari kelas 91 saya pindah ke 12-1. Berarti saya cuma berjalan sekali dari rumah ke MTS, ke aula. Dengan ngajar berapa? 3 jam. Tapi hari Kamis saya ngajar full dari jam pertama sampai jam kelima. Jam pertama ngajar di kelas 12-2. Habis itu jalan pindah ke aula, ngajar kelas 10-1. Habis itu pindah lagi dari sana, jalan lagi ke sini, ngajar kelas 11-2. Kemudian ngajar
kelas 10 2. Kemudian pindah lagi ke sana ke aula, balik bolak-balik. Ngajar lagi di sana kelas terakhir 11 1. Pertama dari rumah jalan ke sini, dari sini jalan ke aula, dari ke aula jalan ke sini, dari sini ke aula lagi. Hari ke Kamis ngajarnya dari jam 1 sampai jam 5 full tank. Tapi Allah rasakan ke dalam tubuh saya, hari Rebo itu saya terasa capek. Rasanya capeknya luar biasa. Padahal ngajar cuma 3 jam. Saya nggak puasa hari Rebo. Hari Kamis saya puasa, ngajar full 5 jam. Tapi pulang-pulang seger, fresh, nggak capek. Nah, ini salah satu petunjuk dari Allah, hidayah. Oh iya, ternyata puasa dengan nggak puasa capek, nggak puasa. Padahal ngajar cuma 3 jam nggak puasa, capeknya luar biasa. Tapi ngajar 5 jam puasa malah nggak capek. Bukti lain lagi, antum tahu nggak perang Badar? Tahu? Perang Badar siapa lawan siapa? Tentara Rasulullah lawan tentara kafir. Tentara kafir berapa jumlahnya? Berapa? 3.000. Ya. Atau 10.000? Atau 11.000? 10.000 ya. Tentara muslim berapa jumlahnya? Berapa? 3.000. Berarti 1 lawan berapa itu? 3.000 lawan 10 berarti 1 lawan, ada yang 3 ada yang 4. Kalau 1 lawan 3 jumlahnya 3.000 lawan 9.000. Tapi kalau 3.000 lawan 10.000 berarti ada yang lawan 3 ada yang lawan 4. Sekarang saya tanya, siapa yang puasa? Yang 1 atau yang 3? Itu perang terjadi kapan? Bulan Ramadan. Tentara muslim puasa nggak? 1 orang lawan 3 orang. 1 orang puasa lawan 4 orang yang enggak puasa. Yang menang siapa? Yang puasa. Berarti yang capek siapa? Yang enggak puasa. Buktinya yang menang yang puasa. Ini antum bisa lihat ini. Nanti antum kalau dikasih petunjuk sama Allah, oh iya benar, saya puasa itu malah seger, tapi nggak puasa malah capek. Maka nanti antum akan pilih puasa. Ini saya buka di sini ya. Jadi yang pertama itu, nanti antum rajin belajar puasa dengan modal tadi, irhamna ya Allah, minta tolong sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang begadang malam. Tadi kan yang kedua itu kan apa syaratnya? Syaratnya apa? Rajin qiyamul lail. Qumil laila, bangun di malam hari. Orang yang begadang malam dengan orang yang enggak begadang malam, capek mana? Kalau antum belum dapat petunjuk, antum jawabannya capek orang yang begadang malam. Tapi buktinya enggak begitu. Saya semalam itu bangun jam 1:30 semalam. Ya, kemudian tadi mimpin sholat berjamaah, sholat malam dengan 4 surat. Surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat As-Sajdah, surat Al-Muluk. Kemudian witirnya dengan surat At-Taghabun. Setelah selesai sholat, ada pengajian. Ngaji tadi saya sampai subuh. Pengajian tadi, setelah sholat malam, pengajian malam sampai subuh tadi. Setelah subuh saya kesini. Nah, pertanyaannya, antum melihat nggak saya ngantuk? Lihat nggak? Enggak. Saya seger. Ketika saya ngajar di kelas, antum lihat nggak saya ngantuk? Terus pertanyaannya, siapa yang ngantuk? Antum bangunnya jam berapa? Tadi saya masuk ke sini, Anda nggak yang ngantuk tadi? Antum bangunnya jam berapa? Nah, bangunnya duluan saya, tidurnya duluan antum. Saya semalam ada tamu dari Jawa, saya tidurnya malam semalam. Tidurnya duluan antum, bangunnya duluan saya. Tapi antum ngantuk, saya nggak ngantuk. Berarti begadang malam dengan nggak begadang malam, capekan mana? Capekan nggak begadang malam. Nanti antum akan diberi petunjuk sama Allah seperti itu. Kenapa di kelas pada ngantuk? Setiap saya masuk itu semua kelas ada yang tidur itu. Saya harus ketok-ketok dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lo mau ngajar harus ketok-ketok dulu bertamu. Kenapa? Kalau di dalam masih pada tidur, harus
mempersiapkan diri. Apa sebabnya? Oh, nggak pada bangun malam, sehingga dia bangun dalam kencing setan dan dalam ikatan setan. Makanya Pak Kia ngantuk kalau dia belajar. Paham toh? Udah paham sekarang? Sekarang untuk belajar dipimpin dan belajar mimpin, belajar bangun malam. Bagaimana kita bisa begadang malam? Kalau bisa bangun sebelum tengah malam, saya kadang bangun setengah 12. Kadang saya bangun jam setengah 12. Kadang bangun jam 12, kadang bangun jam setengah 1, kadang bangun jam setengah 2. Jarang saya bangun jam 3, jarang. Sebelum itu biasanya, jarang sekali. Jam 3 itu kan lagi kecapean banget. Saya dari mana itu baru pulang gitu. Pulang malam, bangun baru itu jam 3, tapi jarang sekali. Ya kadang setengah 12, kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2. Ya dan itu saya buktikan di kelas, sangat ngantuk. Tapi aku sudah buktikan juga, oh iya ngantukan. Kayak ayam sakit, yang di pojok ngantuk, yang di tengah ngantuk, yang di pinggir ngantuk lagi. Semuanya pada ngantuk. Astagfirullah. Bagaimana? Siap dipimpin, siap memimpin? Belajar bangun malam, ya. Belajar bangun malam. Yang terakhir, ya. Karena sekarang ini kan surupnya nggak sampai jam 6, ya. Jadi saya nggak sampai jam 6. Sudah surup, ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir apa tadi? 3P. Apa itu 3P? Penyabar, pemaaf, penyayang. La taghdab walakan. Kamu nggak marah baru masuk surga. Kalau marah berarti masuk. Antum lagi marah, mati, dijamin masuk neraka. Siapapun yang marah, ya saya, siapapun yang lagi marah, mati, dijamin masuk neraka. Maka kalau kita lagi marah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimiina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah dan cepat-cepat untuk masuk surga. Jangan lama-lama di neraka. Bagaimana caranya? Menjadi penyayang, yaitu infak, berbagi. Menjadi penyabar dan pemaaf, ya, yaitu memanajemen kemarahan dan kemudian memaafkan orang yang bersalah. Wal afina anin nas. Baru orang ini disediakan oleh Allah surga. Uiddat lil muttaqin wallahu yuhibbul muhsinin. Nanti antum bilang sama orang tua antum, kalau lagi marah-marah, Pak, Bu, kata Ustaz, kalau lagi marah mati langsung masuk neraka. Ya, kalau ada orang marah-marah gitu ya, bilang kalau mati lagi marah-marah masuk neraka. Pak, susah ngomong Ustaz. Bilang aja, la taghdab walakal jannah. Untuk siapa ini? Untuk orang yang sedang marah-marah. Berarti dimulai dari mana? Dimulai untuk siapa? Iddah bin nafsi. Jadi kalau antum lagi marah-marah, bilang sama diri antum, la taghdab walakal jannah, supaya marahnya enggak lama-lama. Paham? Dengan bekal 3 ini, insya Allah akan menjadi orang yang siap dipimpin masuk surga dan siap memimpin masuk surga. Insya Allah. Irhamna ya Allah, irhamna ya ya
sebagai penyayang, penyabar dan pemaaf, sehingga kami mampu menjadi orang yang dipimpin untuk masuk surga dan mampu menjadi orang yang memilih masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang sudah disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya supaya barokah tidak betul bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.